Rahasia kecurangan karyawan kasir yang ada di bisnis retail minimarket. Waktu itu kan kayak mulai harus cari tahu nih gua gitu kan. Gak bisa diem aja. Iya, nggak bisa diam aja lah. Tinggal diam gitu. Iya, kita juga harus ada pergerakan lah. Kayak kepala tokonya tuh seenaknya gitu nih. Seenaknya kayak misalkan minum. Mereka nggak takut ada CCTV? Kayak bukan nggak takut. Jadi gini dia ngomongnya. Diminum dulu. Diminum, ditaruh. Nanti setrukin ya gitu kan. Tapi sampai pulang dia jangan besok lagi lah setrukinnya gitu. Nyelidiki gitu kan. Kenapa sih toko ini gini gitu kan. Kayak berarti lu niat lu baik dong ya? Coklat gitu. Dus coklat. Dibawain? Dibawa 2 dus gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu kan kurang lebih 9 juta ya. Wow. 9 juta minusnya? Minusnya. Sebut saja siapa namanya? Robi akan membuka rahasia. Rahasia kecurangan karyawan kasir yang ada di bisnis retail minimarket. Oke, kamu pernah, berarti kamu jadi kasir ya? Kasir juga. Kamu jadi kasir juga? Berapa lama? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan? Gajinya berapa? UMR salah satu kota di Jawa Barat. Nah, untuk menjadi kasir, apakah ada kriterianya sehingga kamu yang dipilih menjadi kasir? Untuk kriteria sama seperti umum ya Kak. Kayak minimal tinggi, kayak good looking juga kan. Oh gitu. Jadi kamu masuk lah? Ya. Oke, nah pertama jadi kasir, apa yang kamu lakukan? Kerja seperti biasa, normal? Iya, normal, langsung. Karena kan sebelum masuk menjadi karyawan sah gitu ya, ada training dulu kan, selama 2 minggu lah kurang lebih gitu. Nah selama 2 minggu itu kan kayak dididik untuk belajar kan, kayak memperlancar. Jadi setelah masuk toko itu nggak harus gimana nih gitu kan, harus ngapain nih gitu. Karena kan udah masuk tahap training juga kan gitu. Oke, terus? Nah setelah masuk kerja kan pertama ya, wah enak nih gitu kan, kerja udah masuk salah satu toko retail di Jawa Barat gitu kan yang ternama juga gitu. Setelah masuk hari pertama kan, kalau di toko retail kan ada shift-shiftan ya Kak. Ada shift 1, shift 2. Kecuali kalau misalkan tokonya 24 jam, ada 3 shift juga kan gitu. Waktu itu aku masuk shift pertama, hari pertama kan shift 2 masuknya gitu kan. Dari jam 2, pulangnya kan jam 11, tutup tokonya gitu. Nah selama ngejalanin kerjaan kan normal-normal aja ya Kak. Langsung kerja sebagai kasir lah gitu, kayak melayani gitu, yang belanja gitu. Nah setelah gitu kan lancar-lancar ya Kak, maksudnya kayak melayani pelanggan yang beli, yang menanyakan apapun sesuatu gitu ya. Nah waktu, singkat ceritanya, waktu hari pertama tuh pulang kerja kan itu ada tuh penutupan end of day, closing lah ya? Closing ya gitu. Dia lihat-lihat kok udah mulai gak enak gitu kan. Gak enak kayak kayak minusnya gede gitu kan. Kok bisa minus gede? Ya kurang tahu itu juga kan, waktu itu kan belum tahu juga karena kan satu karyawan baru gitu kan, hari pertama juga kayak duh kok gede ya. Tapi setelah diinget-inget kan kayak kembalian ya. Setelah diinget-inget kan perasaan nggak pernah kembalian kayak gede gitu kan. Kalaupun misalkan minus pasti minus gitu kan. Tapi yang nggak sampai puluhan ribu gitu. Kenapa bisa minus? Karena kalau misalkan kesalahannya di kita kan mungkin kurang teliti ya Kak. Nah yang nggak masuk akalnya kan sesalah-salahnya kita kan ngembaliin misalkan beberapa ribu, nggak mungkin langsung gede kan. Nah waktu hari pertama itu aku kayak misalnya langsung 80.000. Kok bisa? Gitu kan, kayak aduh nyesek banget kan gitu kan, baru hari pertama masuk udah gitulah. Minus 80.000. Iya 80.000 kan buat anak toko retail itu gede banget kan. Iya, gitu. bisa buat uang makan ya. Betul. Gitu kan. Terus? Iya.
ya udahlah, mungkin kesalahan di kitanya kan ngerasanya gitu, karena anak baru juga gitu kan. Pas Kamu besok nombok. kayak uang Kalau pribadi. misalkan jadi kasir kan itu ada penutupan kasir. Mm-mm. Misalkan shift 1 nih, shift 1 dari jam 7 buka kasir, Mm-mm. tutup kasir jam 2. Mm-mm. Nah selama ngasirin itu kan ada end of day-nya juga kan, Mm-mm. closingan juga, kayak ngitungin uang, berapa pendapatan gitu kan. Ganti sip gitu ya. Ya ganti shift. Mm-mm. Nah misalkan di sistemnya nih, shift 1 misalkan 8 juta gitu kan, 8 juta 200. Nah uang yang ada misalkan 8 juta 50.000, otomatis nombok kan 150.000. Nah itu harus dibayar hari itu juga. Iya, hari itu Iya. juga harus ada duit gitu ya. Iya, Terus? betul. Nah gitu kan. Nah besoknya kan masuk lagi kan, kayak ngejalanin seperti biasanya lah gitu, ngasirin juga. Kalau awal-awal kan ngasirin kayak lebih dilancarin lagi lah gitu. Nah waktu ngasirin kan hari kedua disuruh SO. Jadi kan misalkan ngasirin kita kan di belakang ada oh, rokok. rokok-rokok, Iya, ya iya, kan iya. suka di SO kan gitu kan. SO itu apa sih? Stock of name, Oke. singkatnya Iya, gitu stock of kan. name. Ya. Nah waktu hari kedua kan udah mulai diajarin SO nih, SO gitu kan, cek jumlah rokok. Waktu kita ngasirin itu balance gak sama sip yang kemarin. Oke. Nah gitu kan. Pas di SO kan, oh balance nih gitu kan. Ngelanjutin lah aktivitas seperti biasa gitu kan. Nah waktu selama ngasirin kan lancar-lancar aja ya Kak. Kayak kita ngelayanin yang beli rokok apa aja, siapa aja, berapa gitu kan. Kita inget juga kan. Nah waktu mau ganti kasir, ganti sip kan, kita juga kan SO lagi, stock of name lagi kan. Harus balance juga kan. Kalau misalkan ada kekurangan di kita harus ganti. Nah waktu itu kan posisinya yang awal itu kan balance, nah pas mau ganti kasir itu kurang rokok 2 gitu. Terus gimana? Ganti lagi? Ganti lagi gitu. Itu lo nggak tahu dari mana? Kok bisa kurang? Iya yang nggak masuk akalnya gini kan, kita selama ngasirin kan inget yang rokok yang kejual. Emang kasirnya pernah ditinggal? Meja kasirnya? Meja kasirnya kan sesekali kita namanya juga ini kan berdiri kadang ke toilet gitu kan, digantiin dulu. Nggak ngecek CCTV gitu apa? Kalau CCTV di toko itu kan ribet ya. Kalau misalkan harus dicek dulu kan, jadi harus minta perizinan dulu sama kepala areanya gitu. Terus gimana tuh? Berarti boncos lagi dong? Boncos lagi gitu. Rokok. Rokok 2 bungkus tuh waktu itu. Terus? Jadi selama ngejual itu kan kayak nggak pernah ngejual rokok ini gitu kan, karena Iya, itu ada tapi struknya. hilang barangnya. Barangnya udah gak ada. Lu nggak curiga sama temen lo? Waktu itu karyawan juga? Waktu itu masih positif lah gitu kan, karena kan Kalau customer untuk menjangkau rokok nggak bisa. Iya. Karena di belakang kasir. Logikanya gitu Siapa kan. lagi? Iya, Kalau betul. misalnya kurang berarti temen lo karyawan juga. Iya. Ya. Terus? Waktu itu kan kayak positif thinking lah gitu kan, kayak apa sih, tahu diri juga anak baru mungkin ada kesalahan atau gimana ya, kayak nurutin aja, oh ganti lagi gitu kan. Terus? Nah kayak pokoknya gitulah berturut-turut gitu kan. Kadang ngeminusnya juga ada yang enak, maksudnya setiap hari pasti ada minus kalau ngasirin kan, walaupun 5.000 kan itu juga nombok kan. Kalau misalkan minusnya kecil masih dibilang oh ini emang bener kesalahan gua gitu kan, karena udah gede. Berarti lu sama ngasirin rugi terus dong? Nombok terus? Iya. Gitu. Iya. Terus lu bertahan jadi kasir? Bertahan. Terus kalau nombok itu berarti tanggung jawab kasir dong? Iya, Yang lain betul. nggak mau tahu kan? Nggak mau tahu. Nah waktu itu minggu kedua ya, waktu abis, kan kalau di retail kan 6 hari kerja 1 hari libur gitu kan. Nah minggu keduanya aku masuk gitu kan, kayak udah ngerasa capek gitu ya, kayak minus terus, nombok udah terus. mah belum nerima gaji juga kan, tiap hari ada pengeluaran kayak paling kecil harus 30.000 beberapa lah gitu. Udah ngerasa capek, harus gimana nih gitu kan, kayak masa harus dibodoh-bodohin terus kan gitu. Kayak enak juga lah gitu. Kita sama-sama kerja nyari uang juga kan. Nah,
waktu itu kan kayak mulai harus cari tahu nih gua gitu kan. Nggak Gak bisa diam aja. ya nggak bisa diam aja lah tinggal intinya. diam gitu. Iya, kita juga harus ada pergerakan lah walaupun kita pasti ada salah-salahnya juga kan. Ya gitu. Tapi kalau misalkan ada kecurangan juga kan nggak enak di kita gitu. Iya benar. Iya. Kita yang tertuduh. Iya gitu. Karena kita yang bertanggung jawab. Iya, betul. Terus? Nah, pas minggu kedua kan hari pertama setelah libur kan masuk juga kan. Nah, kayak udah ada apa? Tanda-tanda gitulah kayak kan kalau di retail kan ada kepala toko juga kan, ada kepala toko gitu kan. Nah, kayak kepala tokonya tuh seenaknya gitu nih. Seenaknya kayak misalkan minum ya minum. Jadi mereka nggak takut ada CCTV? Kayak bukan nggak takut, jadi gini dia ngomongnya. Minum diminum dulu. Diminum, ditaruh, nanti setrukin ya gitu kan. Tapi sampai pulang dia jangan besok lagi lah setrukinnya gitu. Pantesan gue sering lihat di chiller gue ya minuman yang udah dibuka gitu loh. Iya. Bener ini, bener loh ini kejadian loh. Jadi kok di chiller gue ini suka ada minuman yang udah dibuka botolnya. Siapa entah yang minum. Iya. Oke, terus? Jadi kayak loh perasaan tadi disuruh setrukin. Pas mau disetrukin kok bilang nanti entar gitu kan Nah sampai itu berapa lama lo akhirnya entar? sampai besoknya kan dia yang ngasirin. Nah, akhirnya dia bilang dia udah setrukin sendiri. Dia setrukin. Tapi lu nggak ngecek Apa? dia beneran udah disetrukin atau belum? Aku kurang tahu. Waktu itu kan besoknya kan dia yang ngasirin gitu. Oh iya, jadi itu tanggung jawab dia. Nah, tapi pas besoknya aku juga nanya kan, Pak, itu yang kemarin udah disetrukin belum gitu kan? Dia bilang udah gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan. Oh gitu. Gitu. Emang di toko itu kasirnya ada berapa orang? Kalau satu toko itu kan ada 6 orang. Satu kepala toko, yang satu lagi asisten kepala toko, yang 4 lagi kru. Gitu. Oh, satu kepala toko, Ya, asisten kepala toko. Nah, yang kasir ini maksudnya ke kru? Ya, kru kayak aku gitu, kasir. Terus? Kayak makin menjadi gitu kepala tokonya gitu kan. Udah mah aku kayak mau gimana sih, mau nyelidiki gitu kan. Kenapa sih toko ini gini gitu kan kayak. Berarti lu niat lu baik dong ya? Iya, gimana ya? Ya sama-sama nyari uang Penasaran lah, gitu. Jadi detektif dong. Iya. Iya gitu. Terus? Nah, waktu itu kan aku kan punya temen juga kan, sama kayak temen training kan sama-sama masuk retail juga kayak kan. seangkatan lo ya, lah ya. seangkatan gitu kan. Nanyain, bro, toko lu aman gak sih? Sama minus gitu kan. Enggak bro, toko gua mah aman-aman aja gitu kan. Lah, toko gua mah gini anjir gitu kan, bahasa gaulnya. Loh kok gini ya toko gua kan. Kayak banyak minusnya, kayak banyak barang yang hilang. Lu nggak ngadu ke atasannya lagi? Waktu itu belum. Okay. Belum. Terus? Nanya ke teman-teman kan, bukan ke satu teman, kayak beberapa 5 orang teman. Oh, tanya sama semuanya tuh. Ditanya, bro, gitu kan, paling gede minus berapa? Paling gede 10.000 gitu kan, minus kasir. Oh gitu ya, ya udah deh. Kenapa emang gitu? Enggak apa-apa gitu kan. Soalnya kan ada yang bilang juga kan sama senior lah gitu kan, kayak ada kenalan lah kayak apa? Asisten kepala toko yang ya baik, kenal berteman baik kan sama aku juga. Kenapa ya toko aku mah gini kan, setiap aku ngasirin suka minus gede, setiap aku nge-SO suka ada barang yang kurang gitu kan. Dan lu nggak pernah curhat sama kepala tokonya langsung ya? Waktu itu lu belum. ngasirin ya? Sama kepala toko itu belum. Yang kepala toko yang minum-minuman sembarangan itu? Enggak Curhat, lu diem-diem baik? Diem-diem baik, ya. Terus? Waktu itu kan curhatnya kayak ke kepala toko yang lain, toko lain gitu kan. Tapi untungnya dia baik juga kan. Terus kayak ngomong juga, lo kok mau sih milih, bukan digituin. Kayak lo kok mau sih lu di toko itu gitu kan. Oh gitu? Iya gitu. Berarti dia udah tahu dong? Udah tahu mungkin ya gitu kan. Kenapa emang gitu kan. Lah toko itu mah bermasalah terus gitu kan. Kayak bermasalah tentang minusnya gede, NBH itu kan nota barang hilang kayak per bulan gitu. Selalu ada. Selalu ada. Kenapa terus. bosnya nggak ngecek? Padahal karyawan yang itu juga tahu kan? Maksudnya yang orang tanyain itu juga tahu. Bos yang mana tuh?
Kan yang bilang kok lo mau sih di toko itu siapa yang bilang? Kepala toko yang di toko lain. Iya. Iya. Terus kenapa bosnya nggak tahu kalau toko itu banyak sering barang hilang? Maksudnya Padahal si kepala toko yang lain aja tahu gitu maksud gue. kalau di retail itu kan, di retail adalah ya namanya gitu kan, nggak ada bosnya. Yang ada kepala area. Oh, kepala area. Kepala area area. nggak tahu. Belum sampai situ ya Kak. Oh iya gitu belum. kan. Sabar. Iya. Belum sampai situ. Penisirin saya. Iya. Oh iya. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Maaf ya, saya terlalu nafsu soalnya. Nggak apa-apa. Oke, terus? Nah waktu itu kan kayak curhat-curhatan gitu kan Oh sama iya, kepala. masih curhat nih. Iya. Lama banget aku nggak sabar. Gue kalau ada minus 1 hari aja udah gue pengen obrak-abrik Iya, gitu loh. Ini udah berhari-hari Iya. udah rokok hilang 2 bungkus Iya. gitu. Lo masih lambat. Iya. Oke, lanjut. Kayak masih sharing lah sama kepala toko yang lain. Loh kok lo mau sih di toko itu gitu kan. Toko itu gak sehat gitu kan. Kayak ngasih tahu lah banyak karyawan baru terus resign terus gitu. Gitu. Terus aku juga kan penasaran juga kan karena oh dia tahu nih gitu kan kenapa tokonya gitu. Nah. Emang kenapa gitu tokonya gitu. Lah gak usah nanya gua, nanti juga lu tahu sendiri gitu Wah, kan. jeng. Iya. Kok dibikin penasaran lagi lo sama Iya, orang itu, iya, Pak toko yang lain. Justru itu. Iya. Makanya terus ya udahlah berarti gua yang bakal ngerasain sendiri gitu kan tanpa dikasih tahu dulu gitu kan. Oh gitu ya udah makasih ya gitu. Nah besoknya lanjut kerja lagi lah gitu kan. Waktu itu posisinya kan belum lama aku kerja kan baru 2 minggu lah kurang lebih gitu kan. Udah ada stock of name tuh bulanan gitu kan kayak semua barang-barang dicek satu persatu mana yang hilang, mana yang kurang, mana yang rusak juga kan gitu. Posisinya kan malam-malam kan. Waktu itu kan nge-SO satu-satu, udah tuh misalkan ada apa sih, lembaran formulir ya? Iya, biasanya Yang, ada ya, listnya. kuantitinya, misalkan nama apanya, Barangnya, jumlahnya. iya gitu betul. Nah, waktu itu udah tuh, misalkan udah beres, udah semua dicek kan, mana udah kelihatan kan, mana yang kurang, mana yang rusak, mana yang udah expired gitu kan, udah tuh tinggal dikumpulin. Nah, waktu itu kan aturan pas selama training kan dikasih tahu juga kan prosedurnya apa-apa aja gitu kan yang nggak boleh, terus yang boleh apa gitu kan. Nah setahu aku kan, seingat aku waktu itu kan baru 2 minggu juga kerja kan nggak mungkin lupa gitu. Apabila karyawan yang baru masuk kurang dari jangka 3 bulan tidak boleh dikenakan minus, ganti nombok apa sih? Jadi nggak boleh nombok. Nggak boleh nombok, Jadi yang beban nombok itu ke siapa? Nggak Kalau boleh kalian baru. ikut serta untuk. Oh, diikut sertakan untuk sertakan. pembebanan nombok. Iya, gitu. Dan lu baru tahu? Apanya? Baru tahu ada aturan kayak gitu? Enggak, kan selama training kan aku juga udah tahu gitu kan, waktu dikasih tahu kan. Waktu itu nomboknya gede. Aku kan maksudnya kaget kan, karyawan semua 6. Waktu kelihatan tuh yang NBH ya, nota barang hilangnya kan berapa-berapanya kan, waktu itu kalau nggak salah nominalnya kurang lebih 9 juta kan. Gitu. Nah setahu aku kan aku nggak kena, jadi kayak tenang-tenang aja kan gitu. Loh pas besoknya kok ada kan ada grup juga kan, grup WhatsApp juga kan. Oh, per toko? Iya. Apa antar toko? Per toko. Toko itu kan ber-6, berarti yang di grup itu 6 orang juga gitu. Kayak pagi-pagi loh, kok kebagian juga sih gitu kan. Jadi waktu itu kan kurang lebih 9 juta ya. Wow. 9 juta minusnya? Minusnya dalam 1 bulan itu kan. Ya Allah tuh ya, lu yang pada resign pengen jadi kasir di toko retail tuh, makan tuh minus 9 juta sebulan. Ada waktu itu karyawan gue mau resign, katanya mau jadi kasir di toko retail. Oke, terus? Jadi kan diambil kurang lebihnya 9 juta lah ya. Waktu itu kan karyawannya posisinya 6 orang. Kalau kepala toko sama asisten toko kan kayak
lebih gede kan potongannya maksudnya gitu. Oh iya, heeh. Di beda-beda sama Istilahnya kru gitu porsinya ya, kan. Ya, beda-beda. kru 4, kepala toko 2. Berarti kalau 9 dibagi 6 orang udah berapa gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak misalkan kepala toko kebagian 1,5 juta. Berarti berdua berapa? 3 juta ya. Dari 9 Sisanya 6. 6. Nah, 6 dibagi lagi 4 orang. gitu kan. Berarti Kayak 1 1 juta juta lebih, 250 gitu kan. Oh, kok kebagian sih gitu kan. Gitu Oh, kan. lu pada komen tuh ya teman-teman Iya, lu. gitu kan. Nah, aku juga kan kayak nggak terima, ngadu juga kan. Nah, sama kepala area juga gitu kan. Nah, kepala area itu kan misalkan satu kepala area yang megang 4 kecamatan misalkan. Iya. 4 kecamatan toko gitu kan. Aku ngadu kan, Pak kok aku kena NBH ya gitu kan. Emang dari siapa itu? Dari Pak Kepala Toko gitu. Oh ya udah, kamu bayar aja gitu kan. Digituin malah. Digituin. Padahal kan ada aturan ya. Padahal ada aturan kan selama training juga, pas tanda tangan kontrak juga kan kelihatan tuh kita yang nggak boleh dibebani gitu kan selama barulah dari masa kerja kurang dari 3 bulan kan nggak boleh juga kan. Masih baru lah ya, maklum lah Iya ya. gitu kan. Nah waktu dikasih, yang penting kan aku udah ngadu sama kepala area juga kan. Ya udah bayar aja weh gitu, tapi minta diringanin lagi gitu kan. Nah waktu itu kan posisinya 1.200.000-an lah gitu ya. Kayak dikurangin lagi jadi 900.000 gitu Oh, jadi kan. kayak dikasih diskon Iya. lah ya. Tapi kan mau gimana pun waktu itu kan kayak gede banget, apalagi posisinya belum terima gaji pertama juga kan gitu kan. Kayak aduh gimana ini gitu kan. Nah, waktu itu kan kayak udah ngerasa gimana ya, udah ngerasa capek gitu kan. Kayak baru 2 minggu kerja udah gini, udah minus tiap Udah rugi. hari, udah rugi banget gitu kan. Kayak ya gitulah maksudnya, kayak ini mah gak bener nih toko gitu kan. Pasti ada biang keroknya. Iya pasti ada biang keroknya kan. Kayak udah mikir gitulah gitu. Aduh. Nah waktu besoknya kan ya udahlah mau gak mau, aku juga kan uang belum ada kan kalau misalkan harus ngelunasi 900.000 kan. Waktu minta keringanan lah gitu, misalkan 1 minggu harus lunas gitu kan. Ya walaupun aku baru 2 minggu kan kehilangan kok baru udah segitu gitu kan. Nah, Lalu? waktu itu kan kayak pikiran aku tuh udah jelek lah ke kepala tokonya gitu kan. Kayak Curiga penuh ke situ. ya betul, kayak udah kepala tokonya deh yang gak bener gitu kan. Lo dari curiganya dari apa? Hal apa yang bikin lo curiga? Yang pertama, yang waktu hari pertama tuh, hari kedua ya, maaf. Yang tentang botol minuman itu kan. Botol minuman ya, itu bikin kayak curiga. tentang stroke gitu kan. Nah itu rokok yang hilang itu rokok yang biasa ngerokok kepala toko bukan? Bukan. Rokoknya beda? Bukan, beda. Kalau itu mah udah nggak diselidiki lah, ya udahlah bodoh gitu kan. Nah waktu makin kesini kan kayak apa ya, nyuri-nyuri gitu kan. Kayak ngeliatin aktivitas dia gimana gitu kan. Gimana tuh aktivitasnya? Gimana? Bentar. Kan lu kan Iya. menaruh curiga penuh kepada itu, Iya. kepala toko. Apa yang bikin lu yakin nih kayaknya 100% dia selain tadi minuman itu? Ya, nah waktu itu kan posisinya kan sebelum Lebaran ya, gitu kan. Aku kan masuknya baru sebelum bulan puasa. Waktu itu kejadiannya pertengahan bulan puasa lah gitu. Kayak udah closingan, udah tutup toko lah, udah mau tutup toko, kayak udah mati. Terus kayak pulang kan bareng gitu kan. Dia kepala toko kan harus nyaksiin aku ngegembok apa namanya, rolling door gitu kan. Nah, udah tuh beres, kunci dikasih. Terus aku ngelihat dia kayak kok kayak apa ya, kayak dus coklat gitu. Dus coklat. Dibawain? Dibawa 2 dus gitu kan. Gitu. Emang gak ketahuan stok opnam? Ya, tapi akhirnya ketahuan. Cuma waktu itu kan aku nggak tahu kan. Kayak nggak nanya juga, kayak oh, udah capek lah gitu kan, pengen cepet pulang gitu. Tapi yang aku lihat dia bawa coklat 2 dus gitu. Coklat, susu coklat? Coklat, boleh sebutin nggak mereknya? Nggak apa-apa. Coklat Silver Queen. Coklat Silver Queen 2 dus 2 diambil? Dus, ya. Wow. Menjelang hari Valentine tadi.
Mungkin Ya ya. Allah ya Tuhan. Kayak diambil kan, tapi kalaupun misal dia apa? Dia mau beli kan atau dia ada target kan biasanya kan dikasih informasi tuh Iya, ya kan kayak laporan. laporan gitu kan. Sedangkan aku kasirnya kan. Heeh. Waktu malam kan agak kaget juga kok tiba-tiba dibawa gitu kan. Lu ngelihat tapi dia merhatikan bahwa lu ngelihat nggak pada saat Ah, dia bawa? Mungkin dia ngeh juga ya gitu kan. Aku Kok ngeliatin masa dia dia cuek sih berani depan lu? cuek, cuek, Begitu? cuek. Oh, lu nggak nanya, itu buat apa Pak gitu? Enggak nanya waktu itu. Hmm. Kayak gimana ya? Sisi lain udah ngerasa gak respect aja sama kepala tokonya gitu. Terus? Iya, kayak awal akhir juga pasti ketahuan lah gitu mana yang salah mana yang benar mah gitu. Apalagi bisa dibilang menzolimi karyawan lain juga kan. Iya benar, iya gitu. karena kan itu kan bisa Iya, merugikan. sangat Dia yang ngambil, merugikan ya orang malah. tertuduh, orang yang nombok gitu Iya, kan. betul. Kayak merugikan banget lah gitu. Terus? Nah, waktu itu kan oh ya udahlah, malah pas besoknya kan dilihat lagi kan apa? Kita ada komputer server ya yang ngeliatin stok-stok kan kayak harus nge-display coklat-coklat juga kan. Nah, waktu itu kan aku disuruh nge-display kan. Pak, mau nge-display coklat ya gitu kan nanya ke dia, ke kepala tokonya kan. Ya udah display aja gitu kan. Nah, aku kan ngecek dulu. Ngecek di servernya kan. Kelihatan tuh berapa dus lagi kan, berapa kuantitinya, berapa dus lagi. Waktu itu kan aku lihat tuh kayak di stok yang ada misalkan 2 dus lagi. Tapi yang di server misalkan 4 dus gitu kan. Nah, nyambung lagi tuh ke cerita yang kemarin coklat yang dibawa tuh gitu kan. Gitu kan. Nah, aku nanya kan. Nah, waktu itu nanya ke kepala tokonya. Karena lu mau nge-display. Iya, Terus? gitu kan. Nanya ke kepala tokonya, "Pak, ini coklatnya kok tinggal 2 dus lagi gitu kan." Apa? Tapi di servernya ada 4 dus, 2 dus lagi kemana gitu kan isi Bapak. Terus? Oh mungkin ada kesalahan dari Data. data kayaknya gitu kan. Oh gitu ya Pak gitu. Nah, sedangkan aku kan waktu itu posisi malam lihat di bawah Ngeliat coklat gitu kan. Lalu nggak langsung diomongin aja? Apa? Nggak langsung diomongin lah, Bapak kemarin semalam saya lihat Enggak, Bapak bawa belum. dus Silver Queen gitu. Nggak? Enggak. Nggak berani? Nggak berani waktu itu Terus belum. abis itu lu terima aja dia ngomong gitu? Oh iya terima aja. Berarti datanya dirubah atau gimana? Aku abis dia ngejawab gitu udah aja. Nah berarti itu data itu kan harusnya dipertanyakan. Ada Iya. 4 terus stoknya ada ini. Emang nggak ada yang mengaudit? Yang ngaudit ada, tapi kan urusan kepala toko sama auditnya. Oh bagi 2 kali ya sama auditor? Nggak. Mungkin nggak tahu juga. Sedus-sedus lah ya. Iya. Terus? Gitu kan. Kayak udahlah masalah coklat udah misalnya clear kan. Mungkin ada kesalahan gitu. Nah, waktu posisinya habis lebaran kan ya. Habis Idul Fitri juga kan. Nah, ada tuh stock of name keseluruhan juga kan. Nah, di situ ketahuannya gitu. Gimana ketahuannya? Kayak yang waktu coklat itu apa? Hilang 2 dus itu bukan kesalahan server gitu, kesalahan data. Ternyata emang bener-bener hilang gitu. 2 dusnya. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Semuanya. Oh, atas Semuanya. kesalahan 2 Silver Queen dus, 2 2 dus dus, itu iya. yang lain menanggung. Iya. Kenapa lu nggak speak up? Kan lu tahu ngelihat langsung dia bawa 2 dus. Waktu awal-awal kan nggak berani ya, kayak takut banget kehilangan kerjaan kan gitu kan, mau gimana. Kan lu benar posisi, Iya. ngapain takut? Ya. Terus waktu itu kan kelihatan ya kayak minus makin gede tuh waktu SO kedua kan. Kayak coklat waktu itu hilangnya 3 dus. 3 dus. 3 dus tapi yang aku tahu 2 dus di bawah dia mungkin ya, yang satu lagi aku nggak tahu lah gitu. Oke. Nah, waktu itu kayak minyak banyak yang hilang. Minyak Ya, goreng. terus Karena mau lebaran ya. mungkin gitu kan karena rame juga ya gitu tokonya. Terus kayak es krim, kayak botol, kayak minuman di chiller gitu kan. Kayak banyak yang hilang. Ternyata bukan gua doang ya. Ternyata retail sebesar itu pun Iya, begitu ya mengalami kerugian. ya. Kalau menurut lu itu setiap hari rugi, pasti rugi. Setiap hari rugi sih. Oke. Karena yang kepala toko yang sebelah juga kan bilang itu toko bermasalah juga kan. Nah, setelah dirasain, oh iya benar emang bermasalah gitu toko.
waktu itu kan kayak apa SO stock option yang kedua kan itu emang bener-bener gede sampai 15 juta tuh. Gitu kan dibagi 6 lagi kan hitungannya 2,5 juta satu orang. Oh Iya. gila. Iya. Berapa ya? SO kedua berapa? 15 juta 15 kurang lebih. juta, 2 kali lipatnya karena mau lebaran. Iya. Gila loh. Iya, Parah ya. ya, gitu. Ampun. Nah, posisinya kan udah dibagi tuh 2 juta. Dan lu bertahan. Masih bertahan. Berarti lu waktu itu. cuma dapat setengahnya dari gaji dong, ya kan? Kalau 2,5. Iya. Iya. Waktu itu kan posisinya habis lebaran kan. Kalau di retail itu kalau misalkan Idul Fitri kan ada THR. Iya dong. Ya, THR-nya full 1 gaji. Heeh. Otomatis kan gaji kita double kan. Kayak misalkan gaji 2,5 juta, kalau misalkan double jadi 5 juta gitu. Nah, waktu itu kan minus udah tahu tuh 2,5 juta, ya udah bayar aja gitu. Iya, dari uang THR itu. Iya, betul. Yang penting beres lah masalah gitu. Heeh. Jadi nggak mau ribet ya. Iya, betul. Nah, terus SO ketiga. Nah, bukan. Masih ada lagi? Waktu itu kan aku kayak udah mulai gak terima banget ya, kayak SO yang kedua. Udah Parah. hampir 1 gaji sebulan kita lah gitu kan, UMR gitu. Waktu itu ada kan ngadu ke kepala areanya gitu kan, kayak Pak kok gini ya kepala gini gitu kan. Terus? Ya udahlah emang tokonya toko rame gitu. Dia ngomongnya cuma jadi bingung dia. iya. Dia cuma jawab Kenapa gitu nggak kan. dipindahin aja tuh Pak Nah, tokonya? waktu itu kan aku juga kayak ngeluh, Pak pengen mutasi toko lah gitu kan. Pengen mutasi toko pindah ya. Oh, lu mau minta pindah? Ya udah minta pindah sambil ngomong kayak Pak kok toko ini gini banget ya gitu kan. Nanti ya diajuin dulu gitu kan. Karena kan pindah toko nggak segampang itu juga kan gitu. Kayak ada ininya lah, ya ada prosedur SOP-nya gitu. Oh ya udah ditunggu tuh. Selama 1 bulan kurang lebih gitu kan. Nanya lagi kan, Pak ini kok gak ada keputusannya pengen pindah toko karena kan minus sering tiap hari kan. Nah, SO ketiga? SO ketiga. Habis 15 juta kan 9 juta, 15 juta. Yang ketiga berapa? Yang ketiga itu nggak gede sih. Karena kan bulan-bulan biasa. Habis lebaran lah ya. Habis lebaran. Sepi. Ya kayak sepi kan kayak. Tapi setahu aku SO di situ paling kecil 5 juta sih. Gila. Sesepi-sepinya SO 5 juta. Sama omset juga kan di situ gede terus. Iya, memang omset pasti gede karena SO-nya udah gede gitu kan. Cuma kan tetap aja boncos juga kok tiap hari ya. Iya. Harus kayak kewajiban aja gitu. Iya, jadi kayak ya Allah berapa lagi nih bulan ini gitu loh, kayak surprise gitu. Jadi kita pun kalau misalkan udah terima gaji sekarang nih, kayak kita udah kerja di kayak dipalak lagi gitu ya. Iya, kayak udah kerja selama 2 minggu, gaji gua berapa nih bulan depan gitu kan. Iya, bener. Walaupun UMR tapi kan itu kotor. Nah, itu dia, gitu. bener. Ya, kayak tiap hari harus nombokin misalkan kecilnya 20-30 ribu, paling gede sampai 100 pernah. Pernah tuh sampai 700 ribu kehilangan uang di kasir gitu kan. Waktu itu posisinya kan ada bapak-bapak tuh ya yang pengen lupa tuh store motor apa mau tagihan. bayaran ya? Iya. Mau tagihan, bayar tagihan. Gitu kan. Nah, terus? Nah, posisinya kan itu kalau di retail kan ada batas maksimum pembayaran ya. Ya, misalkan tagihannya maksimal kalau di retail tagihannya 3 juta. Sedangkan bapak itu tagihannya 4,5 juta gitu kan. Nah, otomatis kan sama aku kan diterima dulu uangnya kan. Nah, terus di input juga kayak diproses dulu. Oh, Pak gak bisa gitu kan. Kayak karena di sini ada batas maksimum pembayarannya. Oh gitu ya. Terus sama aku kan sebelum diproses kan uang dihitung dulu kan gitu. Kayak udah bener nih 3,5 juta. 4,5 juta maaf ya. Kayak dilihat dari tagihannya kan itu 3 juta sekian lah gitu. Bahwa gak bisa melebihi limit kan. Nah, otomatis kan uang dikembaliin. Uang kan yang belum sah transaksinya kan gak dicampurin ke apa? Ke kasir. Ya ke kasir, meja kasir ya, itu. ke meja kasir itu kan. Kayak ya udahlah gitu. Waktu itu Pak maaf ya gak bisa gitu kan. Coba di toko atau di gerai lain gitu kan. Dikasih lagi ke uangnya gitu kan. Nah waktu itu kan
closingan ya, malam ya. Mm-mm. Pas dihitung-hitung waktu itu kan sales yang di data, yang di servernya kan berapa 17 juta gitu ya. Nah waktu dihitung, di-cloudin lagi kan, Mm-mm. yang di server berapa, yang di cache berapa gitu kan. Mm-mm. Loh kok gak ada 700.000 gitu, kayak panik Kok kan. bisa? Iya kan gitu kan. Kayak panik, aduh gimana ya ini. Nah kayak ngobrol kan ke teman-teman kru yang lain gitu. Coba inget-inget salah ngembalian ya gitu kan. Terus aku juga bilang kan, tadi ada sih bapak-bapak yang mau bayar itu Nggak gitu jadi. kan. Tapi gak jadi, tapi seingat aku uangnya gak dicampur gitu kan. Kayak uang baru di luar gitu kan, terus dikembaliin lagi gitu. Waktu itu, oh dihipnotis? Enggak kok, enggak dihipnotis. Aku kan sadar Sadar ya, gitu bener, kan. bener. Kalau misalkan dihipnotis itu kan kadang bengong gitu kan. Aku Iya. waktu itu posisinya enggak. Terus? Kayak segala apapun kan kayak berdoalah gitu, Iya, minta iya. perlindungan juga, apalagi waktu ngitung uang juga kan beberapa kali. Kayak minus tuh 700.000, mau gak mau dibayar lagi. Nah waktu itu kan, yang waktu minus 700 kan kayak ngeganjel gitu, ngeganjel aja gitu ya. Kalau misalkan kesalahan kita, oke terima. Ini kan kayak gak masuk akal gitu kan 700. Kalaupun salah kembalian gak mungkin segitu kan. Iya bener, banyak Iya, banget iya. kembaliannya gitu ya. Ya, kalau misalkan yang belanja 100 kembalian 5.000, 2.000 itu kan Iya. gak mungkin sampai numpuk gitu Iya. kan minusnya. Lagian lihat aja dari bill-nya dia. Iya, Masa sih kembaliannya sampai 700.000 iya gitu. kan gitu. Iya. Nah waktu itu kan ngadu tuh ke kepala area kan, Pak, aku baru saya minus gede gitu kan, uangnya nggak tahu kemana gitu kan. Terus kayak nggak ngerasa kehilangan apa? Kayak nggak ngerasa salah Kasian. kembalian juga Oh kan iya, gitu. terus? Boleh gak Pak aku minta CCTV gitu kan waktu itu. Aku ingat jamnya, waktunya gitu kan. Iya ingat. Menitnya juga ingat kan. Terus Waktu itu kan oke diajuin dulu kata kepala. lama. Iya makanya ribet kan kalau misalkan di toko-toko gitu kan. Terus dikasih. Waktu itu diajuin dulu, tunggu ya nanti pagi. Waktu itu kan malam kan aku keminusan yang gede itu kan. Nah pas dari itu aku paginya kan minta apa sih keputusan ya? CCTV. Ya minta, Pak udah bisa ACC belum yang CCTV yang kemarin aku gitu kan. Oh itu gak bisa dibuka katanya gitu. Jangan-jangan ada kongko-lingkong Iya. antara si kepala toko dengan kepala area. Iya, tapi menurut informasi gitu juga. Iya. Kayak kepala toko sama kepala area itu Kerja sama. gitu. Karena gini logika gue ya. Iya. Dia udah tahu itu udah jadi rahasia umum, bahkan Iya. kepala toko yang lain pun ngerti kalau itu toko tidak sehat. Iya, Tapi betul. si kepala area masih mempertahankan si kepala toko itu. Iya. Ada apa? Iya. Setiap lo ngadu selalu Iya. hiraukan. Iya. Iya, udah bayar aja tuh, bener nggak? Iya, betul, Kayak betul. begitu, padahal udah aturan lo masih anak baru belum masuk sebelum 3 Iya. bulan, malah disuruh bayar. Iya. Berarti kan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, malah dia betul. patut diduga, Iya. dicurigai gitu loh. Iya. Oke, nah setelah kejadian apa tadi yang katanya CCTV nggak bisa, Nggak bisa itu alasannya apa? karena nggak ada izin aja gitu. Dari apa ya, dari kantor pusat. Mana mungkin? Ya, nggak tahu. Mungkin buat-buatan dia alasannya cerita apa? Jawabannya gitu ya. Terus kan lu mencurigai, terus teman-teman lu nggak ada yang bantuin cari tahu gitu? Yang yang kru yang 4 orang itu? Enggak. Mereka sebenarnya tahu nggak sih? Karena mereka udah lebih lama dari lo kan? Mungkin mereka juga tahu gitu kan, tapi kayak ya udahlah gimana lagi. Ya Allah, sepasar itu. Karyawan kru-kru yang lain juga sama ngeluhnya, kayak aku gitu kan, terus minus terus kayak NBH gede terus gitu kan. Sampai-sampai waktu itu sebulan ya, dalam sebulan yang resign sampai 5 orang di toko itu. Aku masih bertahan waktu itu ya gitu. Iya. Nah. Gila ya. Iya. Kayak gitu harus diusut Iya, dan lo betul. harus ngadu langsung, bisa lo by email ke perusahaan atau Iya. sekarang kan udah zaman sosial media. Iya. Lo bikin surat resmi dan lo sertakan bukti-bukti. Kalau itu nyampe sampai ke atasan yang paling ring 1, Iya. ownernya, itu bisa ditindak sampai ke kepala areanya Iya. juga. Pada akhirnya bagaimana tuh? Pada akhirnya ya, waktu itu kan
Ya dalam sebulan kan resign 5 orang. Astagfirullahaladzim. Dalam sebulan. Dikarenakan apa tuh? Semasuk lo? Aku belum. Belum. Aku belum. Dalam sebulan 5 Dalam orang dan sebulan itu kru 5 orang. semua? Itu pun ada yang lebih baru dari aku masuknya. Kayak baru 2 bulan udah Oh dia resign. langsung cabut Karena bye-bye. Gak kuat Gak juga. kuat nombok. Gak kuatnya bukan karena kerjaan ya. Kalau kerjaan kan dimanapun capek gitu kan. Bener. Kalau udah menyangkut soal uang kan dia juga Gak kuat lah ya. percuma kerja juga kalau Iya. buat capeknya doang mah gitu. Makanya. Nah selama 1 bulan kan 5 orang ya yang resign gitu kan. Kayak seminggu 1, ada yang seminggu 2 gitu kan. Nah waktu itu aku nganterin temen ya. Nganterin temen yang resign terakhir kan di toko aku yang kelima tuh. Kayak ke DC kan, ke pusat, kantor pusat retailnya kan. Nah waktu itu, lo dari toko ini juga ya gitu kan. Nanya juga kan pihak Oh berarti kantornya. udah jadi rahasia umum ya? Udah rahasia umum. Ya Allah, gitu di kan. toko bikin Iya, heboh betul. aja. Iya. Terus? Kayak di kantor itu kan, lu resign juga di toko ini ya, yang kepala tokonya ini ya, yang kepala areanya ini ya. Udah gitu. terkenal ya? Udah terkenal. Terus? Aku tuh, iya Pak, alasannya kenapa? Apa sih sama ya alasannya, kayak karena minus ya? Iya Pak, minusnya gede terus gitu kan, tiap hari, terus tiap SO juga, oh gitu ya. Terus kenapa nggak ditindak sih? Gak mau pindah toko ya? Udah Pak ngajuin cuma gak di ACC, gak di ACC. Nah sama terus kepala abis itu areanya. nggak ditindak juga? Udah Nah, nyampe ke situ? abis itu kan Hmm. kayak itu kenapa sih sebenarnya toko, kayak nanya kan ke teman aku yang resign. Karena aku nggak berani ikut campur kan, dia yang mau resign gitu kan. Nah, ya Pak gitulah biasa, nggak masuk akal gitu kan. Nah, udahlah dia mau resign, tanda tangan putus kontrak gitu kan. Nah waktu itu kan aku udah punya gimana ya? Kalau bukti kan nggak punya rekaman atau gimana ya. Iya. Tapi secara mata aku pernah Ya, lihat. menyaksikan secara langsung. Ya, menyaksikan secara langsung aku pernah lihat dia membawa apa, terus pernah minum apa yang nggak disetrepin gitu kan. Iya. Nah waktu itu aku keceplosan juga gitu kan ke pihak apa? Pihak kantor pusatnya kan. Tapi Pak aku pernah sih kayak curiga juga gitu kan, kayak sama kepala tokonya. Aku keceplosan karena nggak ada niat pengen ngadu apa gimana ya. Iya. Terus ditanya tuh serius gitu kan sama pihak kantornya gitu kan, HRD gitu. Jadi gini ngejelasin lah gitu secara yang aku tahu gitu. Apa yang pernah aku lihat dia bawa apa, dia yang gak nyetrokin apa gitu kan. Semua lu bongkar di situ ya? Ya, kayak sisi lain kayak ngerasa unek-unek kayak Iya, dibuka lah sekalianin gitu. aja. Ya sekalianin aja lah gitu. Udah gak lama itu, oh gitu ya kepala tokonya gitu kan. Udah tuh temen aku udah kayak ngambil surat resign, pulang sama aku juga kan. Nah kerja seperti biasanya gitu kan. Lu masih tetap belum resign? Belum resign waktu itu. Luar biasa lu ya? Ya. Nah waktu 1 minggu habis dari nganter teman resign kan, kayak nggak ngelihat kepala toko gitu kan. Oh nggak ngeliat. langsung nggak ada tuh dia? Langsung nggak ada sehari tuh, kirain libur kan. Kayak kan ada asisten kepala toko itu perempuan ya, kepala tokonya laki-laki. Iya. Bu, Pak ini kemana ya, kok gak masuk? Oh dia di SP. Di SP? Di SP 3 langsung diberhentikan, dipecat, tidak hormat? Iya, karena kan pihak kantor pusat juga kan kayak, ini kenapa toko gitu kan. Pasti bertanya-tanya. Iya, kayak sering ada yang resign dalam 1 bulan sampai 5 orang gitu kan. Kayak anak baru terus resign lagi gitu. Ya. Terus kepala areanya apa kabar? Kepala areanya itu kan gimana ya? Masih? Apa? Stay, nggak pindah dia? Enggak. Soalnya Dia kan ada indikasi, lo nggak ceritain tuh sama Apa? kepala Sama areanya. siapa? Dia ada indikasi kerjasama. Karena setiap lo ngadu malah minta CCTV nggak dikasih. Nah waktu itu aku nggak terlalu ikut campur atau nggak terlalu ke kepala area ya, karena kan yang aku tahu cuma
cuma kepala tokonya doang kan. Kalau misalkan aku ngobrol tentang kepala area kan takutnya aku salah kan aku gak enak gitu kan. Waktu itu. Tapi aku juga cuma ngobrol sedikit sih tentang kepala area, kayak aku pernah minus sampai 700.000, kayak minta CCTV nggak dikasih. Loh kok nggak dikasih sih gitu kan? Kan itu hak Tapi nggak ditindak apanya? kepala areanya. Kurang tahu tuh kelanjutannya gitu. Oh, tapi gimana. maksudnya sepengetahuan lo dia masih di situ. Masih Oh, oke. gitu kan. Kayak nggak dikasih Pak, nggak dikasih apa? Bukti CCTV gitu kan, alasannya nggak di ACC gitu kan. Loh kok nggak di ACC, kan itu emang haknya karyawan gitu kan. Kayak ada kehilangan apapun, mau sekecil apapun nilai harganya, Betul. gitu. Itu berhak. Berhak. Karena kan kita untuk menginvestigasi, mencari Iya. kebenaran. Iya. Dan keadilan di situ pasti akan terlihat siapa Oh iya. yang jadi tersangkanya Iya gitu. betul. Terus sekarang lo masih jadi kasir? Udah resign sekarang. Kenapa resign? Padahal si kepala toko itu udah resign. Gimana ya? Waktu sebelum resign kan kayak udah ngerasa capek mungkin ya, kayak pengen suasana baru gitu. Oke. Tapi Setelah kepala toko nggak ada, minus nggak? kayak udah mulai membaik sih. Tapi masih terus ada. Tapi minusnya maksudnya sama seperti biasanya. Apa minusnya berapa? Apa? Setelah kepala toko nggak ada, minusnya berapa? Kalau yang biasanya kalau misalkan SO-nya kan kayak belasan juta gitu kan. Kalau sekarang kayak udah mulai 3 juta, 2 juta, udah kecil sih. Udah kecil. Udah kecil segitu Tapi udah. masih minus juga. Iya. Kenapa tapi masih minus juga? Berarti ada pemain yang lain nih. mungkin. Ya kan? Tapi aku juga kayak punya kecurigaan sama kru. Nah, gitu. karena gini, kru-krunya kenapa pada diem aja? Iya. Karena dia juga kayak TST, tahu sama tahu, lu ngambil lebih banyak, gue juga boleh lah ngambil, tapi yang versi sedikitnya. Iya. Karena apa? Begitu kepala toko nggak ada, minusnya tetap ada, walaupun nilainya dikit. Iya. Berarti teman-teman lu yang nggak resign tuh, Iya. ya dong? Iya, ada yang gak resign Bertahan. Bertahan ada. Berarti ada yang, wah kepala toko nggak ada, gue bisa nyayur lebih gede nih kan Mungkin, gitu. Mungkin. Iya. Karena sepeninggalan itu masih sampai nilainya masih sampai jutaan, Iya. 3 juta, 2 juta. Dan lu nggak aduin lagi tuh ke Apa? pusatnya yang kemarin lu aduin juga? Yang kru? Iya. Enggak lah. Karena lu nggak melihat langsung. Nggak melihat langsung, tapi cuma ngelihat gini nih, ngedisplay bareng. Kayak mau apa? Makanan, barang-barang lah intinya turun dari mobil box kan langsung di display kan gitu. Kayak beberapa box gitu, kontainer. Kayak aku bagian masukin ke chiller. Dia kerak gitu kan. Yes. Aku udah beres, dia udah beres juga kan, tapi kok ada bungkus-bungkus yang udah kebuka gitu kan. Bungkus yang udah kebukanya? Kayak makanan misalkan ciki. Udah kebuka? Udah habis, isinya udah habis, gitu. Kayak minuman juga ada yang di kolong-kolong, Ya botolnya doang. Kalau konsumen kan kayak nggak mungkin makan ya, di situ, gitu. pasti dibawa Iya, balik. logikanya gitu. Kayak di kolong-kolong banyak tuh kayak ya permen. Jadi makannya di kolong biar nggak kelihatan CCTV gitu kali ya? Mungkin. Kan kalau kita ngolong gitu kan kealing rak gitu ya. Iya. Istilahnya nggak akan kesorot CCTV itu ya. Aduh, begitulah kalau misalnya kita berbisnis dikelola sama orang lain pasti akan boncos. Tapi memang namanya bisnis juga memang pasti selalu ada rugi gitu ya, untung dan rugi. Karena nggak akan bisa juga gini, kembali lagi sekarang semuanya itu berdasarkan akhlak. Iya. Akhlak bener nggak? Kalau emang cerita lo yang bener seperti itu dan lo bener apa adanya, niat lo bener, gue salut lo sama lo. Karena apa? Sedikit pun lo nggak ngikutin kepala toko lo kan, kayak lo ngambil barang apa segala macem. Kalau gak punya pun lebih baik minjem. Nah, dibanding misalkan kita ada kebutuhan haus nih pengen minum, bisa aja aku juga ngambil kan, tapi buat apa? Iya. Nah itu dia. Yang mahal adalah akhlak yang mulia. Itu mahal. Akhlakul karimah. Karena susah. Mau lo lapis-lapis pakai berapa CCTV pun, ibaratnya kita yang ngecek CCTV kan kita nggak mungkin dong. Istilahnya pantengin 24 jam tuh CCTV. Nggak mungkin. Kalau ada urgent aja baru kita lihat. Kalau misalnya kita senggang. Terus yang kata gue bilang kasirnya juga pakai aplikasi ngelink ke kita juga, kita kan nggak bisa setiap saat juga ngecek. Betul. Dengan banyaknya kegiatan, apalagi makin besar si owner, bisnis si owner,
dia pasti akan makin sibuk. Iya. Jadi yang bisa kita andalkan adalah ya merekrut karyawan yang berakhlak mulia. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu nggak bisa diajarin, dibeli loh. Iya, betul. Bener nggak? Iya, Karena bener. ada di dalam sini, ada di dalam hati. Kesempatan banyak nih, masanya gue ambil apa enggak gitu Iya. kan? Gue curi apa enggak nih? Iya. Gitu. Jadi kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspada, Iya. waspadalah. Betul sekali, Iya, super betul. sekali. Iya. Gue salut kalau memang masih ada orang yang seperti ini. Bagus. Gue berharap masih ada banyak orang-orang baik berhati mulia gitu, dan si owner-owner juga lebih menyaring lagi, dan kalaupun misalnya ada yang seperti ini dikasih reward ya kan, misalnya dikasih kayak bonus atau apa karena dia memang sudah jujur. Makanya kejujuran itu mahal, kepercayaan itu juga mahal. Dan akhlak mulia itu juga mahal. Yang benar-benar berkarakter, benar-benar ikhlas, jujur, amanah, dan apa namanya, benar gitu ya, di jalan yang benar. Jadi kesimpulannya setelah gue mempodcast beberapa narsum gitu ya, ada juga yang kemarin resto, tapi dia kebalikannya dari lu nih, silakan diminum dulu. Dia malah ngambilin duit bosnya dan dia jujur di sini. Nah sekarang lu curhat, lu yang pada boncos gitu ya, karena lu nombokin. Ini kebalikan banget sama cerita yang tadi. Kalau yang tadi gue kesel banget tuh, tadi gue sempet podcast juga, kesel banget karena dia bener-bener secara frontal gitu, dia bilang ya gue selama 3 tahun gue nguntitin duit bos gue, satu hari 500.000 dan dia udah kebeli motor, udah ngebangun rumah. Coba kalau itu bos gue, bosnya gue, pasti gue marah walaupun gue punya uang, tapi kita nggak suka kalau caranya dibegitukan. Nah ini pelajaran banget ya buat kalian yang pada punya bisnis, sekecil apapun, punya salon, punya warung makan, punya resto, punya retail gitu kan. Ya harus tetap dicek lah dan pilih karyawan-karyawan yang berakhlak, berbudi bagus, berakhlak mulia, yang benar-benar punya hati nurani. Itu sulit. Ya mudah-mudahan masih ada orang-orang yang seperti itu. Amin. Dan kalau ada misalnya yang kecurangan yang kayak gitu, langsung aja ditindak supaya jerak, supaya tidak merugikan banyak pihak. Jangan takut untuk speak up juga. Nah, kenapa lu baru setelah sekian lama lu baru speak up? Padahal setelah lu melihat itu langsung lu laporkan. Kalau perlu lu rekam, lu videoin. Ngumpulin bukti kan. Wah dia coklat silver queen nih diambil set. Nah, videoin. Kayak gitu. Luar biasa. Akhirnya jadi terbuka pikiran gue, karena selama ini gue sebagai owner gitu ya, kadang-kadang masa sih dia nggak mungkin lah kayak gitu kan, kadang-kadang kita berpikir gitu ya. Tetapi setelah gue lihat kronologi yang lu ceritakan, bahwasanya ya kadang-kadang ya niat itu juga nggak ada, tapi kan ada kesempatan. Makanya dibutuhkan akhlak yang baik. Tapi kadang-kadang akhlak yang baik aja juga masih bisa berubah karena keadaan. Aduh gue butuh duit nih tapi gimana ya, mau ngomong nggak enak. Yaudah deh nyuri aja lah, nggak sering ini misalnya. Kan hal-hal kayak gitu. Sementara kita sudah mengagung-agungkan dia, ya wah bagus nih manajer apa kepake diandal, ternyata dialah yang bikin boncos restoran kita. Justru orang yang paling kita percaya. Nah itu dia. Kenapa dulu kita sempat dijajah karena banyak pengkhianat gitu loh. Jadi dalam perang, kerajaan, perusahaan apapun, bahkan dalam rumah tangga itu akan hancur kalau ada yang namanya pengkhianat. Dan biasanya orang-orang terdekat lah yang patut diduga keras gitu ya melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kalau orang jauh itu kemampuannya, kapasitasnya nggak mungkin bisa sebanyak orang dekat, kesempatannya. Ya dong? Iya, betul. Jadi hati-hati sama orang dekat, jangan percaya sama siapapun. Iya, benar-benar. Ini pelajaran juga buat gue ya, karena apa? Kita nggak bisa menjudge orang dari tampak luar, karena kita nggak tahu kebiasaan dia pada saat kita nggak ada. Oke di depan kita, wow kerjanya bener, wow cari muka, wow pokoknya sibuk, capek, dan wah pokoknya siap bos, laksanakan. Tetapi kita nggak tahu kalau pas kita lagi nggak ada seperti apa. Sepertinya kita harus
kalau owner-owner gini ya, kayak pebisnis yang kayak aku nih, harus punya tim-tim investigasi sendiri yang kayak, tau kan kalau sekolah tuh suka ada penilik-penilik tuh yang datang Iya, untuk iya. kayak mensurvei bener nggak nih sekolah ini udah sesuai dengan ini, tapi tanpa sepengetahuan mereka, bener nggak? Iya. Bener, setiap harinya kayak harus ada tim survei yang menyamar Iya. untuk mengecek, itu menurut gua itu juga membantu. Oke guys, silakan di komen kalian yang punya usaha apa aja yang pernah diboncosin sama karyawan kalian dengan modus apa aja. Kalian bisa berbagi informasi, semoga ini bisa membawa manfaat dan bisa menjadikan kita lebih waspada. Bisa keamanannya itu bisa berlapis-lapis. Dan ini info penting gitu. Jadi diare ini juga nggak melulu halo, yuk kakak kok gini-gini terus kontennya. Ada toh yang kita bisa buka. Selama ini gue nyari-nyari orang kayak lo gitu kan. Baru nih ketemu. Boleh ya kalau ada lagi kepala tokonya bisa dihubungin. Udah lost contact. Udah lost contact, mungkin dia mau gue podcastin selama dia menguntit barang seperti apa. Iya. Ya kan? Iya. Sistemnya kayak apa. Dan itu lo termasuk yang di minimarket perusahaan besar kan? Iya, betul. Ya, di perusahaan Betul. besar gitu ya, di yang orang setiap keluar rumah itu pasti ada. Iya. Di setiap meter pasti ada. Lu di daerah mana? Apanya? Minimarketnya daerah mana? Area mana? Boleh sebutin kotanya? Boleh, sebutin aja. Di Cianjur. Oh, di Cianjur. Yang warna merah ya? Ya kan? Warna merah di Cianjur. Orangnya tapi udah di-desain ya, Iya. udah di SP. Gitu. Aduh, kasihan banget deh. Tapi itulah konsekuensi ya kan? Ketika lo mendapatkan lebih bukan hak lo, suatu saat ya lo akan merasakan akibat dari perbuatan itu. Sekarang tinggal pilihan kita mau berbuat yang mana. Semua itu sudah ada apa sih? Sudah ada term and conditionnya. Kalau lo berbuat begini maka akan begini. Kalau lo berbuat begini maka akan begitu. Kalau orang cerdas pasti nggak akan konyol. Iya. Itu, dan orang berakhlak tadi ya. Susah loh cari orang yang zaman sekarang yang masih punya akhlak hati nurani dan rasa kemanusiaan. Dan sekarang lo kegiatan lo apa? Sekarang freelance. Freelance aja. Freelance. Oke. Kalau lo mau mendaftar menjadi kasir gue boleh. Sepertinya lo lulus kriteria, tapi kita boleh uji coba 3 bulan. Training lagi ya? Iya, training lagi ya. Gitu. Oke, dengan adanya ini semoga menjadi modal dan bekal lo. So. Gitu. Sebenarnya kalau hal kayak gini kan nggak perlu ditutupin, nggak usah dipakai topeng pun bisa, karena kan lo kan ibaratnya pahlawan, penyelamat bagi satu toko itu. Coba kalau nggak laporan dari lo, mungkin tuh toko terus akan tergerus terus. Iya. Ya kan? Makin parah. Kayak gitu aja, silakan di komen, berbagai macam komennya diterima, tapi yang sopan ya, yang berakhlak mulia itu tadi, netizen yang budiman. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you ya bro. Sama-sama.